Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi berikutnya tentang reaksi, reduksi, dan oksidasi. Jadi yang akan kita bahas adalah yang pertama perkembangan konsep reduksi dan oksidasi, yang kedua adalah konsep bilangan oksidasi, yang ketiga adalah oksidator dan reduktor itu apa, yang keempat adalah reaksi disproporsionasi. Perkembangan konsep reduksi dan oksidasi sendiri yang pertama kali itu berdasarkan penerimaan dan pelepasan oksigen, yang kedua reaksi pelepasan dan penerimaan elektron, yang ketiga reaksi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi ada 3 konsep tentang reaksi, reduksi, dan oksidasi. Yang pertama, reaksi penerimaan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Jadi awalnya didefinisikan berdasarkan oksigen yang diikat atau dilepaskan. Jadi seperti kamu lihat di sini, contohnya adalah reaksi perkaratan besi. Besi Fe bereaksi dengan oksigen membentuk Fe2O3, ini yang disebut karat besi. Dari Fe menjadi Fe2O3 berarti Fe mengikat oksigen. Artinya Fe mengalami oksidasi. Yang kedua, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya adalah CuO, tembaga 2 oksida bereaksi dengan H2 membentuk Cu dan H2O. Kita lihat di sini CuO membentuk Cu, berarti ini melepas oksigen. Artinya reduksi. Kemudian H2 dari H2 menjadi H2O. Berarti ini H2 mengikat oksigen. Berarti H2-nya oksidasi. Nah, jadi ini yang reduksi, awalnya ada O dilepaskan jadi Cu. Yang ini yang oksidasi, awalnya H2 menjadi H2O. Nah, kita lanjut. Kemudian biasanya yang ditanyakan adalah reduktor dan oksidatornya. Apa sih pengertian reduktor? Reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain terreduksi, tetapi dia sendiri mengalami oksidasi. Nah, jadi di sini yang bertindak sebagai reduktor siapa? Dia sendiri mengalami oksidasi, tetapi mendorong zat lain mengalami reduksi. Jadi H2 di sini dia mengalami oksidasi, walaupun dia mendorong CuO untuk mengalami reduksi. Nah, jadi yang bersifat reduktor di sini adalah si H2. Ingat ya, jangan sampai terbalik.
Kemudian oksidator berarti zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi, tetapi dia sendiri mengalami reduksi. Nah, lihat yang di sini reduksi adalah CuO. Nah, CuO mengalami reduksi tetapi mendorong H2 untuk mengalami oksidasi. Nah, jadi yang bersifat oksidator adalah si CuO. Jadi diingat-ingat, reduktor justru yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah yang mengalami reduksi. Jadi jangan sampai terbalik. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan hasil oksidasi? Hasil oksidasi. Nah, kita lihat di sini reaksi H2 menghasilkan H2O. Berarti hasil oksidasinya adalah H2O. Hasil reduksi. Hasil reduksi adalah C. Nah, seperti itu, diingat-ingat ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh berikut. Si ditambah O2 menjadi SiO2. Si di sini berarti mengikat oksigen karena dia dari awalnya Si membentuk SiO2, berarti mengalami oksidasi. Lanjut. ZnO ditambah karbon menghasilkan Zn ditambah karbon monoksida. Nah, kita lihat nih, dari ZnO menjadi Zn berarti dia melepaskan oksigen. Kemudian C jadi CO, berarti C mengikat oksigen. Nah, yang melepaskan oksigen tadi namanya adalah yang melepas oksigen adalah reduksi. Oh, berarti ini reduksi. Yang mengikat oksigen namanya oksidasi. Kalau ditanya reduktornya siapa, oksidator siapa, hasil oksidasi apa, hasil reduksi apa. Nah, kita lihat di sini, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi dan mendorong zat lain mengalami reduksi. Oh, berarti di sini yang bertindak sebagai reduktor adalah C, karbon. Kemudian oksidator adalah zat yang mengalami reduksi dan mendorong zat lain. Dia sendiri mengalami reduksi dan mendorong si C untuk mengalami oksidasi. Berarti oksidatornya ZnO. Hasil oksidasi CO2. CO. Hasil reduksi Zn. Seperti itu. Nah, ini silahkan dicoba. Konsep yang kedua adalah reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, perhatikan contohnya adalah Li. Logam Li adalah logam golongan 1A.
logam golongan 1A, dia akan cenderung melepaskan elektron untuk membentuk supaya konfigurasinya stabil. Jadi kalau dilihat di sini Li menjadi Li plus ditambah elektron karena melepaskan elektron. Yang melepaskan elektron berarti namanya mengalami oksidasi. Sedangkan Cl di sini Cl2 itu dia menangkap elektron membentuk Cl-. Kenapa? Karena Cl ini golongan 7A. Golongan 7A berarti elektron valensinya 7. Supaya jadi 8 berarti harus menarik elektron. Nah, maka yang menarik elektron itu dinamakan reaksi reduksi. Jangan sampai terbalik. Kalau tadi reaksi oksidasi itu yang menarik oksigen. Nah, kalau ini oksidasi adalah yang melepas elektron. Reaksi reduksi kalau tadi adalah reaksi yang melepas oksigen. Nah, tapi kalau berdasarkan elektron berarti yang menerima elektron. Jadi jangan sampai kebalik gitu ya. Nah, ini contohnya. Ingat ya, Na adalah logam. O2 non-logam. Mana supaya dia bisa berikatan? Na punya 1 elektron. Oksigen punya 6. Supaya dia stabil, dia harus punya 8. Kalau terima dari 1 Na aja masih kurang, berarti ada Na lagi. Nah, berarti di sini yang menyerahkan atau melepas elektron adalah Na. Sedangkan oksigen di sini menarik elektron. Oh, berarti Na melepaskan elektron jadi Na plus elektron. Oksigen menarik 2 elektron menjadi double O2-. Tapi karena elektron yang dibutuhkan 2, berarti ini dikali 2 kali 2 kali 2. Nah, kemudian dijumlahkan 2Na ditambah oksigen menjadi 2Na plus ditambah O2-. Nah, ini jadi Na2O. Ca juga begitu. Ca logam, S non logam. Nah, supaya dia stabil, ini Ca menyerahkan. Oh, berarti yang menyerahkan itu bertindak sebagai zat yang mengalami oksidasi atau disebutnya malah sebagai reduktor. Sedangkan oksigen itu yang menarik elektron, berarti yang mengalami reduksi justru yang disebut sebagai oksidator. Nah, ini Ca berarti melepas elektron, berarti dia mengalami oksidasi. S mengalami reduksi karena menarik elektron. Dan seterusnya. Yang ketiga, berdasarkan reaksi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi, didefinisikan bilangan oksidasi adalah muatan yang dimiliki oleh atom jika elektron valensinya cenderung tertarik ke atom lain yang berikatan dengannya. Nah, contohnya di sini nih. Tadi kan dikatakan Cl itu cenderung mengikat. Oh, berarti Zn yang cenderung melepas. Karena melepas maka dia positif, yang mengikat cenderung negatif.
positif. Lanjut. Atom unsur dengan keelektronegatifan lebih kecil akan memiliki bilangan oksidasi positif. Yang lebih besar akan memiliki bilangan oksidasi negatif. Seperti tadi ZnCl2. Ini kan golongan transisi. Ini golongan utama paling kanan. Berarti ke elektronegatifannya paling besar, ya kan? Dalam tabel periodik unsur yang paling besar nih golongan 7A. Nah, kalau Zn di sini di tengah golongan transisi. Nah, ini Cl di sini. Berarti ini yang ke elektronegatifan lebih besar. Nah, maka dia cenderung negatif nih nanti. Zn-nya cenderung positif. Kita akan belajar tentang peraturan bilangan oksidasi. Untuk menghitung bilangan oksidasi unsur, kita harus tahu aturan-aturan ini dan harus hafal. Ya. Yang pertama, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas dan molekul unsur adalah 0. Atom bebas itu apa? Yang tidak bersenyawa atau terdiri satu jenis atom. Contohnya apa? L, Fe, Ba. Ini satu jenis saja. Atau molekul unsur, molekul yang terdiri dari satu jenis atom, Cl2, N2, O2, dan seterusnya. Pokoknya jenisnya cuma satu, adalah 0. Fluorin, karena dia ada di paling kanan, ini yang ke elektronegatifannya terbesar, maka muatannya selalu -1. Nah, fluorin selalu -1. Nah, contohnya di NaF, nih, Na-nya +1, fluorinnya -1. H-nya +1, F-nya -1. Nah, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Ini namanya ion monoatom. Ion yang terdiri dari satu atom. Sama dengan muatannya. Ini muatan. Nah, sama. Jadi kalau Na +1, Fe muatannya +2, berarti bilangan oksidasinya +2. Bilangan oksidasi logam golongan 1A pasti adalah +1 karena Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+. Dalam senyawa, bilangan oksidasi logam golongan 2A, ya kan? Pasti 2+. Nah, Be 2+, Mg 2+, Ca 2+, R2+, Ba2+. Bilangan oksidasi oksigen selalu -2. Kenapa? Karena dia kan golongan 6A. 6A kan pasti elektronnya ada 6. Supaya stabil, maka elektronnya harus 8. Narik 2 elektron. Maka muatannya 2 mili. Kecuali kalau ketemu fluorin, fluorinnya udah minus, maka nggak mungkin minus ketemu minus. Jadi salah satu harus plus supaya total 0. Maka fluorin tadi 2 kali -1. Nah, berapa nih oksigennya? Supaya total sama dengan 0, maka mau nggak mau oksigennya adalah +2. Nah, kecuali dalam kalau dia ketemu F, kalah oksigennya jadi +2. Kalau dia adalah superoksida, nah ini tadi K, itu golongan 1A itu udah +1. Nah, ditambah 2 kali oksigen harus sama dengan 0. Nah, berarti +1 ditambah 2 kali X sama dengan 0.
maka X-nya oksigennya harus -1/2. Peroksida juga begitu. Kalau oksigen ketemu pada peroksida hanya sudah +1, maka oksigennya berapa? Nah, harus sama dengan 0, maka oksigennya sama dengan -1. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa selalu +1, kecuali kalau dia merupakan hidrida logam. Hidrida logam itu hidrogen dengan logam. Contohnya ini logam, ini hidrogen. Karena logamnya tadi di sini Ca itu sudah plus, ya kan? 2+, ditambah 2 kali H sama dengan 0. Maka nggak mungkin hanya plus lagi. Maka hanya jadi muatannya -1. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Totalnya dari tadi Burian hitung harus sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatom. Tadi kan ada kata-kata ion monoatom. Sekarang kalau poliatom harus sama dengan muatannya. Poliatom itu adalah ion yang terdiri dari banyak atom. Nah, contohnya kayak gini. Harus sama dengan muatannya. Ini muatannya. Oh, berarti bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O harus sama dengan muatannya berapa nih? Bukan 0, tapi -2. Masukkan. Berarti bilangan oksidasi S ditambah 4 kali O. Aturan O pakai nomor 6. Selalu -2. Sama dengan -2. -8 pindah ruas +8. Oh, berarti bilangan oksidasi S sama dengan +8 -2 +6. Kita akan belajar contoh penentuan bilangan oksidasi. Tentukan bilangan oksidasi dari Mn dalam senyawa KMnO4. Caranya adalah bilangan oksidasi K ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O harus totalnya sama dengan 0. Dalam senyawa totalnya harus sama dengan 0. K masukkan tadi aturannya. K adalah golongan 1A. Golongan 1A selalu +1. Bilangan oksidasi Mn dicari. O selalu -2. 4 kali -2 sama dengan 0. Jumlah 1 ditambah -8 berarti -7. Pindah ruas. Jadi Mn sama dengan +7. Kita lanjut. Gimana nih cara menentukan K2O? Total harus sama dengan 0. 2 kali bilangan oksidasi K ditambah bilangan oksidasi O harus sama dengan 0. Aturannya 2 kali bilangan oksidasi K tadi aturannya golongan 1 + 1. Oksigen selalu -2. Apakah sama dengan 0? Nah, sekarang Cr. Nah, lihat. Kalau seperti ini, yang pertama kamu harus buat ionisasinya dulu. Jadi ini caranya, ini akan jadi muatannya Cr. Jumlah Cr yang 1 akan jadi muatannya NO. Nah, jadi ini NO-nya jumlahnya ada 3, muatannya 1. Jadi Cr 3+ ditambah 3 buah NO3 minus. Nah, jadi kalau di total muatannya +3 ditambah 3 kali -1. Itu totalnya 0. Baru kita tentukan Cr. Ini adalah ion monoatomik. Berarti kalau monoatomik muatannya sama dengan muatan ionnya. Berarti Cr-nya +3. Lanjut, ini adalah poliatomik.
Kalau poliatomik gimana? Berarti bilangan oksidasi N ditambah 3 kali bilangan oksidasi O harus sama dengan -1. Nah, berarti kita mau cari N-nya. Tambah 3 kali -2. O kan selalu -2. -1. Berarti bilangan oksidasi N ditambah -6. -6-nya pindah ruas. -6 pindah ruas. Plus 6 -1 plus 5. Nah, berarti O-nya -2, N-nya plus 5, Cl-nya plus 3. Lanjut, Na. Na tadi aturannya, Na selalu sesuai dengan golongannya. Nah, N-nya ada 3 buah bilangan N. Jadi bilangan oksidasi Na ditambah 3 kali bilangan oksidasi N sama dengan 0. Na golongan 1, berarti plus 1. Pindah ruas. Ditambah 3 bilangan oksidasi N sama dengan 0. 3 bilangan oksidasi N sama dengan pindah ruas nih, -1. Berarti dibagi 3 buah bilangan oksidasi N sama dengan -1. Berarti bilangan oksidasi N sama dengan -1/3. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan ini? Kamu harus diminta untuk melanjutkan. Nah, kalau seperti ini, ingat ya, waktu kamu pengionan H2SO4, SO4 muatannya, ya benar, -2. Oh, berarti SO4 2-. Fe-nya berapa supaya total sama dengan 0? 2+. Nah, baru dicari bilangan oksidasinya. Nah, kemudian H2CO3H aturannya H selalu +1, O selalu -2, C-nya berarti bisa dicari. K selalu +1, kemudian O selalu -2, N-nya bisa dicari. AlPO3, Al golongan 3A. Nah, kalau 3A berarti muatannya pasti Al 3+ plus PO3 berapa supaya jadi 0? 3-. Karena 3+ dengan 3- sama dengan 0. Nah, Cu juga begitu. Cu ditambah 2 buah Cl. Cl tadi muatannya -1. Berarti ini dicari pilot lanjutkan. Nah, lanjut. Nah, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terus zat yang menangkap elektron dan zat yang bilangan oksidasinya turun. Nah, kemudian reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, zat yang mudah melepas elektron, dan zat yang bilangan oksidasinya naik. Nah, contohnya ini adalah unsur bebas. Kenapa? Karena dia tidak berikatan dengan unsur lain. Bilangan oksidasi selalu 0. Ini juga unsur bebas, tidak berikatan dengan unsur lain. Cuma satu macam Cl aja, berarti 0. Zn tadi Cl itu 2 kali -1. Berapa 2 kali -1? Zn Cl 2. Kita cari ya masing-masing. Nah, ini total harus sama dengan 0. Bilangan oksidasi Zn ditambah 2 kali bilangan oksidasi Cl sama dengan 0. Berarti Zn-nya kita cari. Cl tadi -1. Karena dia golongan 7. Berarti Zn sama dengan +2. Kita tulis di sini Zn-nya +2, Cl-nya -1. Kita lihat satu-satu. Dari Zn-nya 0
ke plus 2. Oh, berarti ini naik. Kalau naik namanya oksidasi. Cl dari 0 ke min 1. Oh, turun gitu ya. Karena kan kalau garis bilangan plus 2, 0, min 1. Nah, turun. Berarti dia reduksi. Berarti yang mengalami oksidasi namanya adalah reduktor. Oh, berarti reduktornya Zn. Yang mengalami oksidasi, yang mengalami reduksi disebut oksidator. Oh, berarti oksidatornya Zn. Nah, terus ZnCl2 dibilang apa? Hasil reaksi redoks, karena hasilnya reduksi dan oksidasi dua-duanya di sini. Nah, ini contoh berikutnya. Diketahui beberapa reaksi berikut. Apakah reaksi termasuk reaksi redoks? Jika termasuk redoks, tentukan reduktor dan oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, kita lihat di sini. Nah, CuO kita hitung dulu. Cu2O berarti bilangan oksidasi Cu kali 2 ditambah bilangan oksidasi O sama dengan 0. Yang sudah ada ketentuannya adalah O. Kalau Cu nggak ada aturannya. Tadi kita cari Cu ditambah oksigen selalu minus 2. Berarti 2 kali bilangan oksidasi Cu sama dengan plus 2. Berarti Cu-nya plus 1. Kita tulis di sini Cu plus 1. Oksigen ini 2. Unsur bebas, ini namanya unsur bebas, berarti 0. Cu-nya ini abaikan saja, angka 2-nya namanya koefisien nggak dipakai ya. Nah, terus Cu-nya unsur bebas 0. Nah, O-nya ini untuk CO, berarti bilangan oksidasi C ditambah bilangan oksidasi O itu harus sama dengan 0. Bilangan oksidasi C ditambah minus 2 sama dengan 0. Pindah ruas. Jadi bilangan oksidasi C sama dengan plus. Kita tulis di sini C-nya plus 2, O-nya min 2. Nah, kita sekarang lihat Cu dari min 1 ke 0 berarti turun. Kalau turun namanya reduksi. Nah, C dari 0 jadi plus 2 berarti naik. Kalau naik namanya oksidasi. Oh, kenapa Bu? Oh, sama aja dari min 2 ke min 2. Nah, berarti nggak berubah ini. Berarti tidak mengalami apa-apa. Baru kita disuruh menentukan mana reduktor, oksidator, hasil oksidasi, hasil reduksi. Ya, tulis di sini. Reduktor, oksidator, gitu ya. Reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi, gitu ya. Nah, reduktornya mana reduktornya? Reduktornya yang mengalami oksidasi. Oh, berarti karbon. Oksidator justru yang mengalami reduksi. Oh, berarti Cu2O. Hasil oksidasi, lihat hasil oksidasinya Cu. Hasil reduksinya Cu. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan reaksi disproporsionasi dan reaksi komproporsionasi? Nah, reaksi disproporsionasi adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Nah, kita lihat dulu nih, kita cari ya biloksnya. Unsur bebas selalu 0. Nah, angka-angka ini abaikan saja, jadi langsung dicoretin aja angka di depan
rumus kimia ini namanya koefisien, nggak dipakai dalam perhitungan supaya nggak jadi salah coret dulu. Na itu logam, kalau logam berarti sesuai dengan golongannya. Na golongan 1A berarti plus 1. O min 2. H itu selalu plus 1. Oh, ini udah ada ketentuannya semua, nggak usah dihitung. Na plus 1, Cl min 1, Na plus 1, O min 2, Cl-nya kita hitung. Harus dihitung kalau di sini, ya. Nah, jadi dihitung bilangan oksidasi Na ditambah bilangan oksidasi Cl tambah bilangan oksidasi O harus sama dengan 0. Na-nya sudah ada ketentuan plus 1. Cl-nya kita nggak tahu. O-nya min 2 sama dengan 0. Nah, kita pindah nih. Plus 1 min 2 min 1. Min 1 pindah ruas plus 1. Oh, berarti bilangan oksidasi Cl itu sama dengan plus 1 yang di sini. Kok beda, Bu? Iya, yang di sini min 1 karena Na-nya plus 1. Supaya 0 berarti Cl-nya harus minus 1. H2O. H2O, O-nya min 2, hanya plus 1. Nah, kita lihat di sini Cl dari 0 ke min 1 turun. Reduksi. Terus ada Cl lagi. Dari 0 plus 1. Oh, oksidasi. Oh, berarti ini yang namanya reaksi disproporsionasi. Reaksi yang satu zat sebagai oksidator juga sebagai reduktor. Yuk kita lanjut. Apa yang dimaksud reaksi proporsionasi? Kebalikannya, bukan oksidator reduktor yang sama, tapi hasil reduksi dan oksidasinya adalah bilangan yang sama. Nah, kita lihat nih. H itu plus 1. H2S, berarti kita hitung 2 kali bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi S sama dengan 0. 2 kali plus 1 ditambah bilangan oksidasi S sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi S min 2. Kita tulis di sini. Minus 2 ini hanya plus 1, ini min 2. Itu ya. Nah, lanjut. Yang sekarang yang SO2. SO2 juga gitu. S bilangan oksidasi S ditambah 2 kali bilangan oksidasi O harus sama dengan 0. Kita lanjut. Berarti bilangan oksidasi S ditambah O sudah ada ketentuannya. Min 2. O selalu min 2. Berarti 2 kali min 2 min 4. Pindah ruas plus 4. O berarti bilangan oksidasi S-nya plus 4 yang di sebelah sini. O-nya min 2. Nah, yang di sini S-nya adalah unsur bebas. Unsur bebas berapa? Selalu 0. Nah, baru kita buat nih. S dari min 2 jadi 0. Naik. Berarti oksidasi. Dari plus 4, S-nya jadi 0 juga. Berarti ini reduksi. Paham ya? Nah, untuk lebih lanjutnya, pelajari soal-soal yang ada di PPT ini secara mandiri. Nah, silahkan dikerjakan untuk latihan. Terima kasih.